Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Andi Farhan dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen adalah perjanjian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 14 April 1949 dan selesai pada tanggal 7 Mei 1949. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda sebelum diadakannya KMB pada tahun yang sama. Pada perjanjian ini, Indonesia dan Belanda diwakili oleh delegasi masing-masing. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Teman-teman pada tahu tidak latar belakang dari perjanjian Rumroyen? Latar belakang dari perjanjian Rumroyen yaitu saat Dr. Bell menjabat menjadi wakil tinggi mahkota Belanda di Indonesia, beliau memiliki pendapat yang berbeda dengan Van Mook tentang Indonesia. Beliau berpendapat bahwa Indonesia harus dilaksanakan pemulihan kekuasaan oleh kolonial dengan cara tindakan militer. Oleh karena itu, ia mengumumkan pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville dan dilanjutkannya dengan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 yang menyerang kota Yogyakarta pada pukul 06.00 serta menahan Insinyur Soekarno dan melakukan propaganda bahwasanya TNI telah hancur. Atas dorongan dari United Nations Commission for Indonesia, maka terjadilah perjanjian Rumroyen pada tanggal 14 April 1949 di bawah pimpinan Amerika Serikat yang diwakili oleh Mr. O'Rale. Pada pertemuan kali ini, Indonesia diketuai oleh Muhammad Rum dan anggotanya Ali Sastrowijoyo, Insinyur Juanda, Profesor Supomo, dan Dr. Leimena. Sedangkan Belanda diketuai oleh Herman van Rooyen beserta anggotanya. Dalam pertemuan kali ini, kedua delegasi menyatakan pendapatnya. Dari pihak Indonesia yang diketuai oleh Muhammad Rum menyatakan pendapatnya yaitu untuk menghentikan perang gerilya. Kedua, untuk mengembalikan atau bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan dan ketertiban. Dan yang ketiga yaitu turut hadir dalam KMB di Den Haag. Pendapat dari pihak Belanda yaitu 1. Menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Yang kedua yaitu membebaskan tawanan politik dan para pemimpin yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948 tanpa syarat. Yang ketiga yaitu menjamin tidak adanya gerakan militer. Yang keempat yaitu menyetujui adanya negara atau Republik Indonesia. Dari usulan kedua belah pihak, maka diperoleh kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 yang isinya 1. Kedua belah pihak setuju untuk tidak saling tembak-menembak dan menjaga perdamaian. Yang kedua yaitu Belanda akan segera mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta. Yang ketiga yaitu kedua belah pihak setuju untuk mengadakan KMB di Den Haag. Nah, itulah isi dari perjanjian Rumroyen. Teman-teman pada tahu tidak dampak dari perjanjian Rumroyen yang berdampak pada kedua belah pihak? Dari pihak Indonesia, yang pertama dampaknya yaitu kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta, dan yang kedua Belanda mengakui Republik Indonesia sebagian dari bagian RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pihak Belandanya, dampak dari persetujuan Rumroyen yaitu Belanda harus meninggalkan Yogyakarta. Segitulah teman-teman dari sejarah singkat perjanjian Rumroyen. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus sangatlah berbangga kepada para pahlawan yang telah membantu Indonesia untuk merdeka.
dan membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Rum. Beliau dan para anggotanya sangat berani dalam mewakili Indonesia di perjanjian Rum-Royan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!